Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi di sini saya akan membawakan materi tentang perkembangan ilmu pengetahuan pada masa dinasti Abbasiyah. Jangan lupa simak videonya. Nah, materi yang pertama yaitu suasana peradaban ilmu pengetahuan pada masa dinasti Abbasiyah. Suasana ini muncul setelah terjadinya perluasan wilayah secara besar-besaran. Dalam kegiatan menulis ilmu pengetahuan, kita terdapat 3 tingkatan. Tingkatan yang pertama yaitu tingkatan mencatat ide-ide atau percakapan yang kemudian ditulis dalam satu lembar 2 rangkap, satu asli dan satu salinan. Tingkatan yang kedua yaitu tingkatan pembukuan, serupa fikih satu buku, ilmu-ilmu hadis satu buku, kemudian cerita-cerita sejarah satu buku. Nah, tingkatan yang ketiga yaitu tingkatan yang paling halus. Tingkatan ini disebut juga tingkatan yang paling sempurna, karena segala sesuatu yang sudah dicatat, diatur, kemudian disusun dalam bab-bab tertentu. 2. Bentuk peradaban dari hasil riset para ahli dan tokoh-tokohnya. Mereka berhasil menemukan berbagai ilmu pengetahuan pada masa dinasti Abbasiyah. Ilmu pengetahuan yang pertama yaitu ilmu pengetahuan filsafat. Tokoh-tokohnya adalah Al-Kindi, Al-Farabi, Ibnu Sina, Ibnu Majah, Ibnu Tufail, Al-Ghazali, dan Ibnu Rushd. Nah, yang kedua yaitu kedokteran. Beberapa perguruan tinggi yang terkenal berada di kota Yundesafur, Iran, Haran, Syria, dan Baghdad. Dan beberapa ahli kedokteran yang terkenal pada saat itu Jabir bin Hayyan, Hunain bin Isa, Tabib bin Qurra, dan Ar-Razi. Yang ketiga, matematika. Para ahli matematika yaitu Al-Faruq Khan, seorang insinyur arsitek pembangunan kota Baghdad, dan Al-Hawarizmi, yaitu penulis kitab algebra atau aljabar dan penemu angka 0. Kemudian Banu Nusa. Banu Nusa banyak menulis buku dan ilmu ukur. Yang keempat yaitu ilmu astronomi. Para ahli yang terkenal pada bidang astronomi antara lain Al-Farazi, Batani atau Betaknia, Abdul Wafaq, Al-Fargoni atau Al-Fragenius. Yang kelima yaitu seni ukir. Ilmuwan yang terkenal pada bidang seni ukir yaitu Badar dan Tarif pada tahun 961 sampai dengan 976. Pada saat itu juga terdapat sekolah seni ukir di Kairo yang bernama Sekolah Kairo. Yang keenam yaitu bahasa dan sastra. Nah, penyair pada masa dinasti Bani Umayyah masih banyak menggunakan kekentalan dan keaslian Arabnya. Sedangkan pada masa Bani Abbasiyah, mereka sudah mengkolaborasikannya dengan selain yang bukan dari tradisi Arab. Dari sinilah juga terlahir para sastrawan dan juga penyair yang terkenal antara lain Abu Nawas, Abu Taman, Dabal Al-Khuzai, Ibnu Rumi, dan Al-Matanabi. Yang ketiga yaitu pusat-pusat peradaban pada masa Bani Abbasiyah. Dari peradaban-peradaban ini, banyak menarik berbagai pelajar terbanyak datang dari Eropa, Inggris, dan Prancis. Antara lain, kota-kota tersebut adalah kota Baghdad. Kota Baghdad ini dibangun oleh Khalifah kedua pada masa dinasti Abbasiyah yaitu Al-Mansur. Pada tahun 136 Masehi, tujuan Al-Mansur membangun kota Baghdad yaitu untuk mensterilkan dari pengaruh Syiah dan Umayyah yang baru saja dikalahkan. Kota Samara. Diriwayatkan asal kata dari Samara yaitu berasal dari bahasa Arab yang berarti siapa yang melihat pasti senang. Kota Kar. Kota Kar dibangun oleh Khalifah Al-Mansur yang bertujuan sebagai kota bayangan Baghdad. Itu kota Anhar atau Hasimiyah. Kota Anhar dibangun oleh salah satu raja dari Persia yang bernama Heraklius. Setelah kekuasaan Bani Abbasiyah, pada Khalifah pertama yaitu Abu Abbas mengubah kota Anhar menjadi Hasimiyah, Bukhara, dan Samarkand. Kota ini terdapat di wilayah yang paling jauh dan berbatasan dengan Mongol. Kota Mesir. Sudah kita ketahui sejak dulu kala di Mesir sudah terdapat beberapa kota tua yang berdiri. Yang kita ketahui menurut Mesir kuno yaitu Alexandria, Fustat, Kahiro, dan yang terakhir yaitu Kairo. Thanks for watching. Buat kalian semua yang udah nonton video aku ini,